Kita bergeser ke informasi lain, Saudara. Polisi menyerahkan berkas pemeriksaan tersangka Kristiano Tarigan, penabrak mahasiswa UGM ke Kejaksaan Negeri Sleman. Polisi juga mengungkap Kristiano tidak melakukan upaya pengereman untuk menghindari kecelakaan. Kini fakta hukum akan diungkap menunggu persidangan digelar. Perjuangan saya sudah dimulai dari sejak kelas 9 SMP. Proses hukum kasus kecelakaan yang menewaskan mahasiswa Fakultas Hukum UGM, Argo Eriko, masih bergulir. Dari hasil pemeriksaan tersangka Kristiano Tarigan, polisi menyebut Kristiano menabrak Argo karena faktor kelelahan sehingga tidak konsentrasi saat berkendara. Polisi juga mengungkap Kristiano tidak melakukan upaya pengereman untuk menghindari kecelakaan. Polisi telah merampukan berkas perkara Kristiano dan diserahkan ke Kejaksaan Negeri Sleman pada 2 Juni lalu. Kini proses persidangan menunggu pihak kejaksaan menyatakan lengkap pada berkas perkara Kristiano. SPDP terkait laka lantas sudah kita terima di tanggal 28 Mei 2025. Terus yang langkah selanjutnya yang dilakukan oleh kejaksaan apa? Langkah selanjutnya ini berkas perkara juga sudah dikirim hari ini tanggal 2 Juni 2025. Selanjutnya nanti jaksa akan melakukan penelitian terhadap berkas perkara ini. Saat ini tersangka Kristiano Tarigan masih menjalani masa penahanan di Mapolres Sleman. Ia ditahan usai ditetapkan sebagai tersangka pada 27 Mei 2025. Sementara itu, kuasa hukum Argo Eriko menanggapi permintaan maaf dari ayah Kristiano Tarigan. Menurut pihak kuasa hukum, keluarga korban sedang dalam keadaan trauma. Terkait adanya unsur kelelahan yang dialami oleh penabrak mahasiswa UGM di Yogyakarta, pihak pengacara berharap kepada pihak penyidik melakukan pemeriksaan mendalam. Ya, satu saya kira permintaan maaf itu secara di publik sudah kita tahu semua. Kemudian apakah kemudian keluarga memang sampai saat ini memang masih menenangkan diri untuk itu harus kita hormati karena bagaimanapun juga trauma itu tidak bisa selesai 1-2 hari, seminggu, 2 minggu tidak bisa seperti itu. Unsur apakah kemudian ada pengaruh alkohol dan lain yang secara urin itu kemudian hasil pemeriksaan urin kan menurut kepolisian itu tidak ada pengaruh alkohol, tapi memang kita melihat ada beberapa hal, misalnya dia 16 jam konon kabarnya belum istirahat, kemudian ini habis dari tempat biliar, mana yang itu kemudian penting untuk dicari. Perjuangan saya sudah dimulai. Pihak keluarga Argo Eriko telah menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada polisi dan meminta agar polisi tetap transparan dalam proses penyidikan kasus kecelakaan lalu lintas yang menewaskan Argo. Kasus kecelakaan yang menewaskan Argo ini berbuntut panjang. Tidak hanya menjerat Kristiano sebagai penabrak, namun juga menyeret pihak lain yang diduga ikut terlibat dalam kasus penggantian plat nomor palsu mobil milik Kristiano. Tim Liputan Kompas TV. Penanganan perkara kasus kecelakaan yang menewaskan mahasiswa Fakultas Hukum UGM Argo Eriko terus bergulir di penegak hukum, Saudara. Lalu bagaimana pihak Universitas Gadjah Mada tempat tersangka Kristiano Tarigan dan juga korban Argo mengenyam pendidikan merespon kasus ini? Kita tanyakan pada jurnalis Kompas TV Michael Aryawan di Sleman, Yogyakarta. Selamat siang Michael. Kristiano Tarigan diketahui merupakan mahasiswa di Fakultas Ekonomi UGM. Lalu bagaimana pihak kampus merespon peristiwa ini dan bagaimana pula status kemahasiswaan Kristiano saat ini? Ya, selamat siang Bella dan saudara. Kasus kecelakaan yang terjadi pada Sabtu 24 Mei di Jalan Palagan Tentara Pelajar memang membuat pusing pihak Universitas Gadjah Mada karena dari tersangka ataupun korban adalah kedua-duanya mahasiswa mereka. Tentunya harus dilakukan tindakan yang betul-betul adil bagi keduanya. Nah, untuk korban sendiri memang sudah didampingi oleh Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum dari Universitas Gadjah Mada yang itu sudah ditunjuk 3 pengacara untuk mendampingi keluarga Argo. Sementara Kristiano Tarigan yang merupakan tersangka dalam kasus ini memang tidak mendapat pendampingan dari pihak UGM dan statusnya untuk sementara ini, untuk saat ini dinonaktifkan karena diharapkan Kristiano Tarigan bisa berkonsentrasi dalam menyelesaikan proses hukum yang membelitnya. Nah, akibat dari dinonaktifkan
ya statusnya tersebut, tentu saja ada studi dari Cristiano yang tertunda. Salah satunya adalah pada saat ini Cristiano Tarigan yang sudah terdaftar sebagai salah seorang mahasiswa kuliah kerja nyata UGM dicoret dan tentunya ditunda untuk selanjutnya akan dievaluasi. Nah, pihak Universitas Gadjah Mada sendiri sudah membentuk tim etik terkait kasus ini. Jadi khusus kasus ini memang diseriosi oleh Universitas Gadjah Mada. Mereka membentuk tim etik yang nantinya akan mengevaluasi apa selanjutnya yang akan dilakukan terhadap Cristiano Tarigan jika vonis sudah ditetapkan oleh hakim. Bella. Michael, polisi telah menyerahkan berkas perkara Cristiano ke kejaksaan. Lalu bagaimana proses di kejaksaan sampai nantinya berkas akan dinyatakan lengkap? Ya, saat ini berkas perkara Cristiano Tarigan sudah diserahkan dari penyidik Polresta Sleman ke Kejari Sleman. Nah, ada waktu 14 hari untuk mempelajari berkas tersebut, apakah nantinya akan segera dinyatakan P21 dan siap dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Sleman. Tentu saja kita akan melihat ke depannya seperti apa. Namun yang jelas saat ini Cristiano Tarigan masih berada dalam tahanan Mapolresta Sleman. Bella. Baik, terima kasih atas laporan Anda Michael Aryawan langsung dari Yogyakarta. Selamat bertugas kembali.